selamat datang di mini podcast kelompok 4 pelatihan dasar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum batch 1. Hari ini kita akan membahas hal yang dekat dengan kita semua sebagai insan PU, yaitu what we can do to make PU better and stronger. Oke, sedikit gambaran tentang peran penting Kementerian PU ya. Kementerian ini bergerak di bidang pembangunan infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur bangunan saja, tetapi juga pembangunan jalan, jembatan, bendungan, irigasi, air minum, sanitasi, bahkan pengelolaan sampah. Jadi kita semua sepakat ya bahwa Kementerian PU ini punya peran strategis di pemerintahan. Nah, agar menjadi lembaga yang tangguh, kita juga harus ikut bergerak menjalankan visi dan misi yang sudah disepakati bersama, yaitu mewujudkan pelayanan informasi publik Kementerian Pekerjaan Umum yang cepat, tepat, dan sederhana. Dengan 3 misi penting, yaitu diantaranya menyediakan layanan informasi publik dengan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar, sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur layanan yang profesional, dan senantiasa melayani pemohon informasi secara santun, transparan, dan bertanggung jawab. Menurut saya pribadi sebagai moderator, saya juga insan PU dan ini penting untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan literasi digital ya, membangun budaya kerja yang kolaboratif, solutif, selalu berinovasi dalam pelayanan publik, dan melaporkan jika menemui pelanggaran integritas. Menghindari praktik korupsi, gratifikasi, ataupun konflik kepentingan, dan bekerja sesuai aturan, etika, bertanggung jawab dalam setiap tindakan, serta menjunjung tinggi nilai transparansi dalam setiap proses kerja. Jadi integritas adalah fondasi utama. Sekuat apapun sistem, kalau manusianya rapuh, pasti lembaga juga ikut goyah kan ya. Selain itu, kita juga berperan aktif mengikuti pelatihan teknis, manajerial, maupun digital untuk menambah kompetensi diri, serta selalu mengikuti perkembangan teknologi dan menciptakan sistem kerja yang efisien dengan membuka ruang kolaborasi antar unit. Bersikap terbuka terhadap kritik, disiplin, hadir tepat waktu, membangun budaya kerja yang sehat, suportif, dan saling menghargai. Terkadang kontribusi terbesar itu justru datang dari kebiasaan kecil, seperti disiplin waktu, responsif, adaptif, dan mau belajar hal baru. Baik, selanjutnya untuk memperdalam pemahaman kita mengenai what we can do to make PU better and stronger, sudah ada empat narasumber yang hadir hari ini, yaitu Mas Alex dari Sekjen PU, Mas Abraham dari BTM Bekasi, Mas Rizal dari Pusat Wilayah Nasional BPIW, dan Mbak Dinta dari Pusat Wilayah 2 BPIW yang akan memberi insight hari ini. Langsung saja kita dengarkan pendapat dari Mas Alex selaku narasumber pertama kita hari ini. Tempat dan waktu saya persilakan Mas Alex. Baik, terima kasih kepada Mbak Della sebagai moderator kali ini. Sebelum kita mengerti tentang better and stronger, gitu kan, kita melakukan apa yang kita lakukan di PU agar menjadi better and stronger. Sebelumnya kita harus tahu dulu, menurut saya, kita harus tahu dulu visi misi Kementerian PU. Lalu tugas dan fungsi kita sebagai ASN di Kementerian PU itu seperti apa? Kan kita nggak harus itu kan. Kita itu harus tahu visi. Visi itu kan bukan cuma tulisan kan. Kita harus mengerti bagaimana cara menjalankan visi itu. Jadi jangan cuma sibuk kerja aja, tapi kita harus mengerti apa yang harus kita kerjakan. Kayak lo bikin surat, tapi lo nggak ngerti surat itu buat apa. Nah, setelah kita paham mengenai dasar dan nilai visi misi kementerian, kita jalanin program-program dan strategi kementerian. Seperti strategi Kementerian PU 608, mencapai efisiensi investasi, pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, kita ambil program mencapai efisiensi investasi dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran pembangunan agar setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan dampak maksimal. Seperti saya yang bertugas di Biro Pengelolaan Barang Milik Negara atau PBMN, ketika terdapat sebuah aset negara yang tidak digunakan atau kami menyebutnya BMN idle, jadi itu adalah BMN yang tidak digunakan, mengingat bahwa komitmen kita itu untuk mencapai ICOR kurang dari 6, maka kita harus mengoptimalkan aset negara tersebut agar memberikan dampak yang maksimal, seperti menyewakan aset negara dalam bentuk tanah untuk fasilitas
mendukung masyarakat umum, baik sebagai UMKM maupun perusahaan besar. Seperti yang pernah Bapak Sekjen sampaikan ketika kita orientasi CPNS, kita pernah membangun jalan tol dengan menggunakan APBN 0 rupiah, alias dibiayai oleh investor. Nah, ini hanya suatu sekian banyak upaya Kementerian PU dalam membuat Kementerian PU better and stronger. Nah, sebagai insan PU, kita kan insan PU yang fresh from the oven gitu kan. Kita harus tetap menjaga integritas dan kualitas kerja, khususnya untuk output-output berupa infrastruktur yang berstrategis, berdampak langsung digunakan oleh masyarakat, misalnya jembatan, sekolah, bendungan, saluran irigasi, dan pertanian. Kenapa penting? Karena untuk menarik investor berinvestasi dalam suatu negara itu, salah satu syaratnya adalah kestabilan ekonomi yang berasal dari ketahanan pangan. Nah, kerja itu bukan sekedar datang pulang, tapi soal dampak. Kalau kita eh, paham dan mengerti visi misi serta strategi kementerian dengan baik, pasti Kementerian PU bisa better and stronger. Gitu. Cukup dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, izin ya moderator. Saya juga setuju dengan pendapatnya Mas Alex, di mana visi dan misi harus jelas dipahami oleh setiap ASN, dan juga untuk memberikan dampak kepada masyarakat luas. Karena dengan memahami visi dan misi, batasan, dan tujuan terhadap apa yang kita kerjakan ke depannya, semua tertuang dalam rumusan visi misi tersebut. Banyak contoh kegiatan atau tips konsep yang diberikan oleh Mbak Dela sebagai moderator sebelumnya tentang hal-hal apa aja yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, dan juga contoh-contoh yang diberikan oleh Mas Alex, optimalisasi aset demi dampak efisiensi kinerja, itu merupakan contoh-contoh yang tepat. Nah, selain dari arah, batasan, tujuan, dan juga kegiatan apa saja yang harus dilakukan, hal mendasar yang bisa membuat PU menjadi kementerian yang lebih baik dan lebih kuat adalah pada dasarnya adalah penguatan integritas dalam bekerja. Semua itu bisa direalisasikan. Dan ini juga sempat disinggung oleh pendapatnya Mas Alek, dan saya pun setuju terhadap hal tersebut. Sikap berintegritas merupakan hal kecil yang harus dibangun dari sedini mungkin, karena perubahan budaya bukanlah hal yang bisa cepat dilakukan. Promosikan wilayah kerja berintegritas akan melindungi ASN di Kementerian PU dari celah atau tindakan negatif yang bisa membawa dampak buruk bagi Kementerian PU di masyarakat yang saat ini sudah oke dan kuat gitu ya. Dan jujur kenapa hal ini saya jadikan suatu hal yang bisa dikatakan menguatkan PU lagi. Karena kalau kita lihat ya beberapa bulan terakhir, kita tahu bahwa Kementerian PU itu sempat tersorot dalam kasus-kasus yang tidak enak didengar. Ada berita korupsi, dan kemudian karena efisiensi sempat isu turunnya kualitas pelayanan publik. Di mana seharusnya sebagai ASN yang berintegritas, itu mereka tidak akan tergiur atau kepikiran untuk melakukan hal-hal seperti korupsi tersebut. Kita tahu moto Kementerian PU yang berbunyi bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, haruslah dipedomani oleh setiap ASN dengan berlandaskan nilai-nilai bela negara. Jika seluruh insan tersebut berintegritas, maka potensi korupsi akan terjadi dan pelayanan publik itu akan selalu prima. Untuk hal ini akan menguatkan image Kementerian PU di mata masyarakat sebagai lembaga yang bersih dan bebas dari korupsi. Apalagi hampir setiap pekerjaan Kementerian PU itu kan seperti yang disebutkan sebelumnya berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. Jadi dukungan dan pandangan masyarakat itu penting untuk kita jaga. Nah, rencana aksi bela negara yang saya ungkapkan di sini tuh kita perlu mempertahankan nilai integritas dalam mengerjakan tugas dan fungsi jakung kita di lingkungan kerja masing-masing. Memulai perubahan dari diri sendiri untuk selalu berintegritas dalam mengerjakan tugas akan berdampak bagi orang sekitar kita. Salah satunya dengan memberikan hasil analis. Ya, salah satu contohnya kalau di lingkungan kerja kami itu ada hasil analisa kajian sesuai dengan fakta lapangan, dokumen advis yang tidak menjurus kepada satu atau lebih pihak tanpa alasan jelas sehingga tidak terindikasi
mendukung atau memperkaya satu atau beberapa pihak, dan juga tidak menerima gratifikasi yang dilarang berdasarkan peraturan. Berintegritas dari diri sendiri dapat mempengaruhi orang lain juga untuk ikut andil. Dimulai dari diri sendiri, tumbuh aksi penuh arti, ASN siap menjadi teladan sejati. Izin ini Mbak Moderator. Baik, silakan. Beberapa kali ini Mas Abi menyebutkan tentang integritas, dan saya juga setuju ini jika sebagai calon ASN Kementerian Pekerjaan Umum itu sangat penting untuk selalu menjaga integritas di setiap waktu dalam melaksanakan tugas. Seperti yang pernah ditekankan pada sambutan Bapak Menteri Kementerian Pekerjaan Umum saat menyambut kita sebagai CPNS, bahwa dalam setiap kegiatan itu kita harus selalu mengingat dan mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa di setiap hal yang kita lakukan. Memiliki pendirian akan integritas yang selalu terjaga agar tidak dapat terpengaruh akan hal-hal negatif yang akan menurunkan pelayanan terhadap masyarakat. Integritas itu tuh bukan pilihan, melainkan keharusan yang harus menjadi prioritas dan fondasi dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Nah, ketika ASN Kementerian PU ini berintegritas, tidak hanya infrastruktur fisik yang bisa dibangun, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Kepercayaan publik inilah yang menjadi modal utama bagi kita untuk terus bekerja demi kemajuan bangsa, dan akan terus berkomitmen untuk memberikan karya terbaik dengan hati yang bersih demi Indonesia yang lebih baik. Dan yang perlu diingat bahwa ASN PU ini adalah pribadi yang bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, serta pernah ditambahkan oleh Menteri sebelumnya, Pak Basuki, bahwa ASN PU itu juga harus berjiwa seni. Karena membangun infrastruktur itu tidak hanya tentang kekuatan ataupun banyaknya infrastruktur yang terbangun, namun juga harus memiliki sense of art, di mana ada aspek keindahan, ada juga aspek penataan, dan juga berkesinambungan antar infrastruktur. Saya sendiri sebagai calon PNS di Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, saya ini mendapatkan insight nih saat masuk di BPIW tentang pembangunan di Indonesia, di mana mungkin salah satunya, jika sebelumnya saya berpikir jika membangun itu tuh bangun yang harus banyak, membangun bendungan besar itu tuh keren, dan dapat menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang besar. Namun ternyata dari pembangunan yang banyak itu, banyak juga yang pemanfaatannya itu belum maksimal untuk masyarakat, karena mungkin tidak adanya jaringan irigasi ataupun jaringan instalasi pengolahan air minumnya, sehingga ini nih perlu dikoordinasikan lebih lanjut antar unit organisasi di PU agar mempunyai konsep pembangunan yang berkesinambungan antara semua pekerjaan yang dikerjakan, dari mulai infrastruktur konektivitas, sumber daya air, pemukiman dasar, prasarana strategis, perkotaan, hingga menghubungkannya dengan tupoksi pada kementerian atau lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa PDT, dan sebagainya. Di mana dengan pemikiran untuk pembangunan berkesinambungan tersebut, jadi pada tahun 2015 ini dibentuklah BPIW sebagai unit organisasi yang menyambungkan hal tersebut. Yang hingga saat ini, BPIW ini melakukan rekomendasi pada program yang akan dilakukan oleh Kementerian PU dengan berdasar aspek kewilayahan. Nah, kenapa aspek kewilayahan yang dipilih? Itu tuh karena agar pembangunan dapat dilakukan dengan melihat lingkup yang kecil namun tepat dan juga menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari wilayah tersebut. Nah, untuk menumbuhkan pemikiran dengan konsep yang menyeluruh ini tuh penting dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia, agar pembangunan yang dilaksanakan itu terkoneksi satu dengan yang lainnya, yang menjadi strategi agar pembangunan ini lebih optimal dan lebih bermanfaat di masyarakat. Jadi itulah hal-hal yang ingin saya tekankan to make PU better and stronger, yaitu menjadi ASN PU yang berintegritas, yang bermanfaat untuk rakyat, melihat dari aspek pada lingkup kecil dan tepat namun menyeluruh dalam pengembangan, dan menjadi insan PU yang dapat mengkolaborasikan setiap pekerjaan yang dilakukan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bentuk untuk bela negara. Nah, ya, saya setuju banget sama teman-teman saya. Kita sebagai CPNS di Kementerian PU sebenarnya punya banyak hal yang bisa dilakukan biar PU itu bisa makin maju dan kuat. Dan ya, menurut saya semua itu harus nyambung sama arah berjalannya kementerian.
Jadi bukan sekedar kerja rutin dan menjadi anak teladan, tapi ada inisiatif kontribusi lainnya yang bisa bikin PU tuh lebih better gitu. Kementerian Pekerjaan Umum tuh memiliki visi capaian PU 608, seperti yang Mas Alex sebutkan sebelumnya, yang membutuhkan dukungan dari segala lini. Astacita PU 608 sendiri tuh terdiri dari 3 poin. Pertama, efisiensi investasi atau ICOR kurang dari 6. Kedua, pengentasan kemiskinan menuju 0%. Dan ketiga, penumbuhan ekonomi 8% per tahun. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai CPNS itu untuk mencapai nilai Astacita PU 608? Nah, pertama-tama dalam hal mendukung efisiensi investasi atau ICOR kurang dari 6, kita tuh bisa dicapai dengan membangun budaya kerja yang efektif dan transparan. Bisa juga dimulai dengan mengelola data dan laporan proyek dengan rapi, sehingga keputusan bisa diambil dengan cepat dan tepat. Terus pengoptimalan pemanfaatan anggaran. Kita juga bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran di lingkup kerja masing-masing agar tepat sasaran dan tidak ada pemborosan. Lalu kita gunakan teknologi untuk mempercepat pekerjaan, misalnya dengan mengusulkan penggunaan aplikasi, monitoring proyek, atau digitalisasi administrasi agar proses lebih ringkas dan efisien. Nah, kedua, dalam hal mendukung pengentasan kemiskinan menuju 0%, kita tuh bisa capai dengan memastikan infrastruktur yang dibangun itu tepat guna. Saat terlibat dengan survei lapangan, kita bisa membantu memastikan fasilitas yang dibangun itu benar-benar bermanfaat, terutama bagi masyarakat sekitar yang berpenghasilan rendah. Terus dalam hal aksesibilitas dan pemerataan, kita beri masukan jika ada kebutuhan infrastruktur yang bisa membuka akses ekonomi masyarakat di daerah tertinggal. Kemudian edukasi dan kolaborasi. Kita juga bisa ikut mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan infrastruktur dan membangun relasi positif agar proyek diterima dengan baik dan memberi dampak maksimal. Nah, ketiga, dalam hal mendukung pertumbuhan ekonomi 8% per tahun itu, sebagai warga PU, kita bisa melakukan beberapa hal. Ya, pertama, jaga mutu dan ketepatan waktu proyek, karena infrastruktur yang selesai tepat waktu akan langsung memberi dampak ke perekonomian. Kita juga bisa bantu dengan disiplin mengawal progres sesuai target. Lalu, ciptakan inovasi yang mempercepat layanan publik. Misalnya, membuat sistem kerja yang lebih cepat dibandingkan pelayanan perizinan atau administrasi infrastruktur. Nah, terus terakhir, bangun jaring dengan kerjasama. Kolaborasi dengan pihak internal maupun eksternal itu bisa memperlancar proses pembangunan dan membuka peluang investasi baru. Intinya nih, sebagai CPNS tuh mungkin peran kita tuh terlihat kecil. Tapi kalau kita bekerja berakhlak, disiplin, memanfaatkan teknologi, mengawal proyek dengan rapi, dan selalu memastikan dampak nyata bagi masyarakat, kita sudah membantu meletakkan fondasi kuat untuk mencapai efisiensi investasi, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target PU 608. Baik, ini diskusi yang sangat menarik ya teman-teman. Mendengar beberapa pendapat dari teman-teman, terlebih kita kan di sini juga masih baru sebagai CPNS ya, jadi penting banget sebenarnya untuk dipikirkan dari awal. Baik, di sini saya coba rangkum ya sebagai moderator. Sebelum kita berkontribusi untuk membuat Kementerian PU lebih baik dan kuat, kita harus memahami dulu visi misi serta peran kita sebagai aparatur sipil negara. Visi bukan hanya sekedar tulisan, tetapi juga harus diwujudkan dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian di sini sering dibahas soal integritas ya. Ini sebetulnya terlihat sepele, tapi justru harus kita bangun sejak awal. Karena perubahan budaya itu tidak bisa instan, jadi butuh waktu dan konsistensi. Jadi moto Kementerian PU, bekerja keras, bekerja cepat, bertindak tepat, itu akan terwujud jika ada landasan integritas dan semangat bela negara dari semua elemen yang ada di dalamnya. Kepercayaan publik pun akan kita peroleh ya dengan sehingga tercipta konektivitas, pemerataan pembangunan, dan menciptakan kualitas hidup masyarakat di seluruh negeri. Baik, akhir kata untuk menyingkat waktu, saya simpulkan, kementerian yang kuat bukan hanya soal struktur, tapi juga kultur. Dan perubahan kultur membutuhkan kontribusi kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dimulai dari diri sendiri, menjadi contoh kecil yang menggerakkan perubahan besar. Baik, terima kasih atas waktunya para narasumber, atas materi yang telah diberikan. Terima kasih juga bagi para pendengar mini podcast kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.